Shalom saudara sekalian, hari ini merupakan minggu pertama di tahun 2021. Saya mewakili Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kita semuanya semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan, cinta Tuhan, dan juga tubuh yang sehat. Amin saudara. Mari saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Pada minggu yang pertama hari ini, saya mengajak kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal 3, ayat 13 dan ayat 14. Mari buka Alkitabnya, pasal 3, ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini merupakan minggu yang pertama kami kembali diberikan oleh Tuhan kesempatan anugerah Tuhan untuk bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Walaupun sampai detik ini kami tetap ibadahnya di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap memelihara setiap kami. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia, Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan benar-benar menyentuh sampai hati kami yang terdalam. Firman Tuhan boleh menjadi pelajaran dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Firman Tuhan boleh mendorong kami untuk hidup lebih cinta kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Nah saudara, tema yang akan kita renungkan bersama adalah melangkah masuk 2021. Saudara, Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14 sudah kita bacakan bersama-sama. Tanpa terasa saudara, kita begitu cepatnya, kalau kita katakan memasuki 2021, hari ini sudah merupakan hari yang ketiga. Hari kemarin kita lewati walaupun penuh dengan tantangan. Tahun-tahun kemarin kita jalani, kita lewati bersama, kita jalankan bersama, semuanya itu merupakan anugerah Tuhan. Hari demi hari. Tahun kemarin telah menjadi kenangan yang sangat indah bagi kita masing-masing. Walaupun kita masih tidak dapat melupakannya. Tetapi saudara, mau tidak mau, kita hari ini harus move on. Taruhlah tahun kemarin itu ada kesenangan yang kita alami, harus kita tinggalkan. Taruhlah tahun kemarin ada kesulitan yang kita alami, kita semuanya harus move on, harus melangkah maju. Kita berhadapan dengan hari ini yang disebut dengan kenyataan, saudara.
Kenyataannya kita tidak dapat bersembunyi di dalam masuk 2021. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, saudara. Mungkin itu merupakan hal yang berat, lebih berat dari tahun sebelumnya, kita tidak tahu. Atau mungkin Tuhan sudah nyatakan belas kasihan, sehingga apa yang kita alami pada masa tahun lalu semuanya akan punah dan selesai pada tahun ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Secara manusia, kita benar-benar tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Mungkin dalam benak hati kita punya rencana. Mungkin dalam catatan kita punya kalkulasi apa yang mau kita lakukan. Tetapi semuanya belum tentu. Karena kita boleh seperti Yakobus yang berkata, saya akan pergi ke kota Anu pada kapan, tetapi semuanya itu terserah kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, maka aku tidak bisa lakukan. Manusia merencanakan, manusia yang mengadakan persiapan, tetapi Tuhan Allah yang menetapkan. Kita di bawah kekuasaan Tuhan Allah. Kita boleh berpikir tentang apa saja. Kita boleh bercita-cita tentang apa saja. Kita boleh berharap tentang apa saja. Tetapi tetap saja Tuhan Allah yang menentukan. Itu sebabnya saudara, memasuki 2021 ini, tetap kita harus tunduk kepada kuasa Tuhan. Tetap kita harus takluk kepada kuasanya. Pertanyaannya, saudara, apakah hari esok kita itu sekedar impian? Tidak, saudara. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Allah berjanji akan hal yang pasti. Bagi saya sebagai orang percaya, saya yakin hari esok ada janji Tuhan yang pasti. Ada Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan saya. Hari Selasa yang lalu di dalam persekutuan doa, kami sempat merenungkan satu kata yang ditulis oleh Nabi Samuel atau hakim-hakim Samuel pada zaman Perjanjian Lama, yaitu Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan memelihara kita. Artinya apa, saudara? Artinya pada masa lalu, pada waktu-waktu yang sudah silam, pada waktu-waktu yang sudah lewat, Tuhan memelihara kita. Dan pada masa-masa yang akan datang, pada waktu-waktu yang akan kita tuju, Tuhan juga akan memelihara kita. Jikalau di dalam perjanjian baru yang baru-baru kita dengungkan bersama ketika memperingati hari Natal, kita mendengar kata Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita, maka di dalam perjanjian lama sudah terlebih dahulu sambil mengatakan Ebenezer, sampai di sini Allah menyertai kita, Allah memelihara kita, Allah melindungi kita. Yang artinya saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah, Dia akan melindungi kita selama-lamanya. Saudara, luar biasa bukan? Kalau kita punya jaminan yang seperti demikian. Apalagi yang perlu ditakutkan? Itu sebabnya sebagai orang percaya, karena ada Allah yang melindungi kita, maka berserahlah hidup kita kepada Dia saja.
Nah saudara, kita sedang berbicara tentang kenyataan. Kenyataan yang hari ini tidak bisa kita bantah. Kita perlu menyadari bahwa di depan mata, dan kita perlu buka mata kita lebar-lebar, bahwa kita menghadapi yang disebut dengan pandemik COVID-19 yang sampai detik ini belum selesai. Mungkin kita perlu berjuang, dan saat-saatnya kita perlu berkorban. Dan ada satu hal yang paling penting saudara, kita perlu tetap setia. Karena hari esok adalah apa saudara? Hari yang penuh dengan pengharapan. Saudara, orang-orang muda yang masih muda, semuanya punya cita-cita. Kalau ditanya apa cita-citamu, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pengusaha besar, mau jadi orang kaya, dan sebagainya. Tapi waktu dia bertumbuh makin dewasa ketika dia sudah menjalani hidup ini dan ada hal yang berhasil, pengalaman suksesnya, maka dengan bangga dia akan mempamerkan kekayaanku. Ini mobilku, ini rumahku, ini hartaku. Lalu semua pun berlalu karena waktu. Tibalah lanjut usia. Mulailah dia sering menceritakan tentang masa lalu. Dia akan bercerita tentang dulu waktu aku masih muda. Dulu waktu aku masih kuat. Dulu waktu aku masih semangat. Dulu aku begitu setia. Dulu aku begitu rajin. Dulu. Yang menjadi pertanyaannya saudara, apa yang engkau dan saya lakukan hari ini? Hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi dulu. Dulu sudah terjadi ya, terjadilah. Engkau menyesal pun tidak akan berubah lagi. Dulu sudah terjadi, terjadilah. Engkau berhasil, ya itulah keberhasilan Anda. Tapi itu dulu, sudah lewat, sudah pas, sudah berlalu. Yang paling penting adalah Tuhan mau lihat apa yang engkau dan saya lakukan hari ini. Apakah semangatmu masih seperti dulu? Apakah kekuatan di dalam Tuhan masih seperti dulu? Saudara, mungkin tubuh kita bisa lemah, tetapi rohani kita tetap kuat. Amin, saudara. Nah, ayat yang saya kutip pada hari ini, saya ulangi baca sekali lagi saudara. Rasul Paulus menuliskan demikian. Dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang penting yang mau kita refleksikan bersama dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saya mencatat di sini bahwa kata melupakan yang di belakang. Garis bawahi. Kata melupakan yang di belakang. Jadi ayat 13 mencatat bahwa Paulus, yaitu ia sendiri, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya apa saudara?
kalimat ini mengandung bahwa Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dirinya ini belum sempurna. Standarnya masih kurang. Bahkan di Alkitab Paulus berkata di ayat-ayat yang lain, dia katakan di antara manusia yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara orang yang hina, akulah yang paling hina. Saudara, ini perkataan Rasul Paulus. Dengan rendah hati, dia mau katakan, aku ini bukan orang yang sempurna. 1 Timotius 1 ayat 15 mencatat demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dia katakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus katakan demikian. Saudara, setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda tentunya. Ada yang disebut dengan pengalaman manis, ada juga yang disebut dengan pengalaman pahit. Kesuksesan dan kegagalan mewarnai kehidupan manusia. Dan hal ini membuat kita ini lebih dewasa, lebih tegar, lebih semangat, lebih berkobar. Paulus sudah mengalami semua ini. Dia sudah menjalaninya, saudara. Dia bukan seorang yang sembarangan sebenarnya. Berkali-kali saya katakan, dan Alkitab mencatat dia adalah orang Farisi, orang yang pintar, gurunya bernama Gamaliel, saudara, yang terkenal itu. Sebelum bertobat, ia adalah orang yang sangat top, orang yang sangat populer, terutama sebagai orang yang memusuhi pengikut Tuhan Yesus, dan yang suka mengkomando supaya orang-orang pergi menyiksa atau membuli atau buat kerusuhan terhadap orang-orang percaya. Dan sesudah bertobat, dia adalah orang yang sangat dikagumi, saudara. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Orang yang hidupnya penuh dengan kebobrokan di masa lalu, yang mau dikatakan dahulu, dia sudah lupakan semua, dia sudah tinggalkan. Sekarang dia diperbaharui dengan manusia barunya. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan, khotbahnya itu luar biasa, saudara. Dan dia sering diundang untuk menyampaikan khotbah dengan topik yang sama untuk mengulangnya. Kenapa? Karena begitu besar orang tertarik akan apa yang disampaikan, saudara. Pelayanannya perlu kita angkat jempol. Dia pantas mendapat penghargaan. Dia pantas mendapat pujian. Namun saudara, orang semacam Paulus ini ingin katakan kepada kita hari ini, lupakan semua kebesaran itu. Semuanya telah berlalu dan tidak akan terulang lagi. Jangan terlena akan keberhasilan kita. Jangan terlena pula dengan kegagalan kita. Yang penting adalah hari ini kenyataan apa yang harus kita hadapi dan jalani. Tahun baru 2021 kita masuk ke dalamnya saat ini. Hari ini merupakan minggu yang pertama yang menjadi pertanyaan. Apa yang engkau dan saya bawa masuk ke dalam tahun 2021 ini? Manusia lamakah? Karakter yang jelekkah? Sifat-sifat yang burukkah? Kesombongan kitakah? Keegoisan kitakah?
Rasa dendam kita bawa kah? Rasa sakit hati pula kita bawa ke dalam? Saudara, jika semua kenangan pahit yang buruk, yang jelek, yang tidak bermanfaat masih menggandol dalam kehidupan kita dan kita bawa-bawa masuk ke tahun 2021, maka apa artinya kita masuk tahun yang baru ini? Tidak ada perubahan sama sekali. Kita mau berubah, Tuhan. Kita mau berubah, bukan? Kita mau jadi lebih baik, bukan? Kita mau lebih diperkenankan oleh Tuhan, bukan? Paulus katakan, lupakan yang lalu. Yang artinya kita harus menyangkal diri kita. Seperti Tuhan Yesus yang menyangkal diri. Ia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah Bapa di surga. Dia datang ke dunia ini menjadi hamba. Berkorban untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau bawa yang mengganjal kehidupanmu dari tahun 2020 yang engkau bawa sampai sekarang di tempat ini, di hari ini? Buang, singkirkan kalau sangat mengganggu engkau dan saya. Itu yang pertama. Jadi tadi yang pertama dikatakan melupakan apa yang di belakang. Yang kedua juga di ayat ini saudara dikatakan apa saudara? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Arahkan, fokuskan apa yang ada di hadapan kita, saudara. Pikiran apa yang mesti dilakukan. Pikirkan apa yang mesti dilakukan. Paulus mengibaratkan hidup ini seperti seorang atlet, saudara. Atlet itu yang sedang berlari. Saudara, atlet kalau dia sanggup masuk ke pertandingan, saudara, itu bukan instan. Dia perlu dipersiapkan. Mereka itu perlu latihan. Seorang atlet yang mau masuk ke gelanggang pertandingan, dia perlu berjuang dengan latihan. Latihan ketahanan, latihan kekuatan, latihan pernapasan. Mungkin juga dia harus makan makanan yang sehat, harus diet supaya berat badannya standar, supaya dia bisa berlari dengan cepat, supaya dia kuat, kakinya tidak lemah, dan matanya perlu fokus, perlu diadakan latihan berulang-ulang, supaya mencapai yang terbaik. Kalau sudah dirasa puas, dirasa cukup, baru dipertandingkan. Bahkan saudara, besok atau sebentar mau bertanding, masih diadakan latihan saudara. Supaya memakai kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena sudah pas pertandingan, itu sudah merupakan perhitungan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi orang yang demikian perlu disiplin, perlu taat pada perintah yang disampaikan oleh atasan. Komandonya harus diikuti, harus ditaati. Saudara, kalau semuanya itu sudah dijalankan saudara, barulah dia siap dipertandingkan. Di lapangan juga dia harus serius saudara. Karena bukan hanya dia sendiri yang latihan, orang-orang lain yang ikut bertanding juga sudah latihan seperti dia. Jadi harus lebih serius lagi. Kalah dan menang jawaban ketika mereka selesai mengadakan pertandingan. Kalau kalah harus berbesar hati.
Artinya apa? Artinya mungkin bukan saatnya dia menang, perjuangannya, latihannya masih kurang. Tapi kalau dia menang, dia juga tidak perlu bersombong. Karena tahun depan masih ada pertandingan lagi. Justru orang yang menang, tantangannya lebih keras. Kenapa? Karena semuanya sedang menunggu kapan dia kalah. Kapan mengalahkan dia, saudara. Jadi orang yang mau bertanding, dia harus mengarahkan seluruh hidupnya, pikirannya, semuanya, perasaannya, pandangannya, semuanya menuju ke depan. Tahun lalu saudara mungkin kita sempat mundur. Karena ada banyak halangan. Tapi hari ini kita masuk gelanggang 2021. Mari kita coba bangkit. Kita mau maju. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh misteri juga, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. COVID-19 masih berlanjut sampai hari ini. Walaupun kita dengar sudah ada vaksinnya. Kita tidak tahu seberapa lama kita harus hidup seperti ini, saudara. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, arahkan pandanganmu ke depan. Jangan terpengaruh yang lain. Ada kalimat yang bagus yang kita dapat pelajari, saudara. Dikatakan bahwa engkau tidak dapat melarang burung itu buang kotoran di kepalamu. Tetapi engkau dapat mengelaknya supaya kotorannya tidak kena di kepalamu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu kita. Tetapi di dalam mempersiapkan diri masuk ke dalam tahun yang baru ini, saudara, kita dapat mempersiapkan lebih baik hidup kita supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kalau kita hanya berharap tanpa melakukan sesuatu, itu namanya apa, saudara? Itu namanya halusinasi. Mimpi, bayang-bayang, saudara. Paulus berkata, arahkan ke depan. Itu berarti mesti dalam keadaan sadar kalau kita mau mengarah ke depan. Jangan terbius masa lalu. Jangan terbius dengan segala kesulitan, kepahitan pada masa lalu. Jangan terbius dengan segala keberhasilan pada masa lalu. Saudara, kalau kita masuk ke highway, bila kita melihat orang menyetir mobil dengan zigzag begini, maka peraturan yang ada di Amerika, kita boleh ambil cellphone, call 911, kasih tahu pada polisi, ada orang yang nyetir mobil zigzag begitu. Itu artinya, saudara, itu artinya dia sedang mabuk atau tidak sadarkan diri. Dan polisi akan datang menangkap dia. Ketika polisi sudah menangkap dia, biasanya kalau di Amerika kita tidak boleh turun dari mobil. Kita harus tetap duduk di dalam mobil. Aba-aba yang akan dilakukan oleh polisi. Dia akan pelan-pelan matikan mesinmu. Pelan-pelan ini dan itu, pelan-pelan ambil surat-suratmu. Dia akan katakan demikian. Nah, kalau sudah memeriksa surat kedapatan mereka itu atau dicurigai mabuk, saudara, maka orang tersebut disuruh pelan-pelan engkau keluar dari mobilmu dan disuruh latihan berjalan ke satu
garis yang lurus, dia diminta untuk jalan. Entah berapa meter begitu. Orang yang mabuk, karena dirinya tidak fokus, dirinya tidak sadar, dia tidak akan jalan lurus, saudara. Dia akan jalannya juga bengkok-bengkok. Bisa-bisa dia terjatuh. Nah saudara, masuk tahun 2021, arahkan pemandangan kita. Jangan noleh ke kanan maupun noleh ke kiri. Waktu Rasul Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi danau, dia bilang, Tuhan Yesus, saya juga mau jalan di atas air. Tuhan Yesus katakan, mari datang. Dia jalan. Awalnya dia bisa jalan karena dia fokus. Tetapi dia menoleh kiri dan kanan. Dia tenggelam. Jadi harus mengarah ke depan. Tidak boleh terpengaruh, saudara. Mengarah ke depan mesti benar-benar dalam keadaan yang sadar. 1 Korintus 15 ayat 58. Paulus berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sama-sama kita baca. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, ini yang merupakan janji. Jerih payamu tidak sia-sia. Ibrani 12 ayat 2 mencatat demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dengan iman, dengan tekun, jangan goyah, kita mengarahkan hidup kita. Kita semuanya bisa, saudara. Kita yang mendengar firman Tuhan ini, jangan putus asa. Arahkan hidup kita, maju terus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara, di ayat selanjutnya di sini dikatakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah saudara, bila kita terlena, bila kita terbuai, bila kita tidak fokus, sudah pasti kita akan kalah. Kita akan dikalahkan orang. Paulus katakan kita maunya mendapat hadiah. Itu tujuan utama kita. Namun bila Anda berhenti, itu artinya kita menciptakan garis finish sendiri. Saudara, biasanya dalam sebuah pertandingan, garis start dan garis finish ditentukan oleh panitianya. Dan itu resmi, ada peraturannya secara internasional. Semuanya harus taat, tidak boleh sesuka-sukanya, saudara. Nah, kalau kita berlari atau bertanding belum mencapai garis finish, itu artinya kita belum menyelesaikannya. Walaupun kita berada di bagian depan, tetapi kalau kita berhenti di sana, orang lain lewat mencapai garis finish di belakang-belakang kita yang akan menang. Jadi tujuannya adalah mencapai garis finish. Sudah selesai, berhasil. Pelajaran rohani yang boleh kita pelajari adalah bahwa hidup manusia memang tidak selalu lancar. Dalam berlari tidak selalu lancar, kadang kaki bisa terkilir.
Kadang bisa jatuh, kadang kita bisa sakit, urat-urat kita sakit, kadang kita bisa disenggol orang dan sebagainya. Tidak ada kelancaran. Banyak kesulitan yang menimpa dalam kehidupan kita juga. Kesulitan itu bisa besar maupun kecil, saudara. Semua harus dihadapi. Apabila kita sudah berpengalaman, maka menghadapi kesulitan itu kita punya trik teknik untuk lebih kuat, saudara. Itu sebabnya kalau kita sudah pernah mengalami, sebagai pengalaman kita akan lebih kuat. Kalau kita belajar naik sepeda, awalnya kita gak bisa. Kita coba kadang jatuh. Mungkin bisa jatuh 1-2 kali. Tapi lama-lama kita bisa. Kalau sudah bisa, kita gak akan jatuh lagi. Ini merupakan pengalaman kita. Awalnya kita tidak bisa. Tapi kita berusaha dan berusaha. Studi di kampus, menjadi bos yang punya perusahaan atau melayani di ladang Tuhan, masing-masing punya pergumulan tersendiri. Istilah rohaninya masing-masing punya salib sendiri. Kadang kita pikir, oh enak ya jadi bos ya, duitnya banyak. Tapi ternyata jadi bos, kalau kita masuk dalam kehidupan mereka, banyak kesaksian yang kita dengar, mereka itu susah hidupnya. Apalagi zaman pandemik, mereka sedang memikirkan bagaimana caranya supaya produksi yang sudah diproduk itu bisa disalurkan kepada pembeli. Sementara pekerjanya banyak di perusahaannya. Kalau tidak bisa disalurkan, dia harus memecat 1-2 orang atau banyak. Bahkan kalau tidak bisa berjalan, dia harus tutup perusahaannya. Dia sedang pusing, sakit kepala. Ketika dia pecat, dia harus berikan pesangon. Dia sedang pusing. Sementara barangnya belum bisa dijual. Saudara bayangkan, ini yang dipikirkan oleh mereka-mereka yang menjadi pemilik perusahaan. Jadi masing-masing punya pergumulan tersendiri. Dan saya yakin engkau sendiri juga punya pergumulan tersendiri, punya pikiran tersendiri. Tetapi saudara, ada satu hal yang perlu kita ingatkan bahwa mari kita fokus kepada Tuhan, serahkan pada Dia, arahkan tujuan kita kepadanya, maka kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberat apapun pergumulan kita, serahkan pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan tersebut, saudara. Belum lagi kita menghadapi manusia lainnya yang punya karakter yang berbeda-beda. Ya, yang punya pandangan yang berbeda-beda. Kita perlu apa? Kita perlu menahan diri, menahan emosi, menahan kemarahan. Perlu apa? Perlu sabar, perlu berjuang. Saudara, di dalam sejarah kita melihat Abraham Lincoln adalah orang yang berhasil. Kita lihat hasilnya saja. Kita nggak tahu prosesnya, saudara. Ada berkali-kali, puluhan kali dia mengalami kegagalan. Berkali-kali dia harus mengalami kegagalan. Dia mencalonkan diri sebagai senat, gagal. Sebagai DPR, gagal. Mencalonkan diri sebagai wakil, gagal. Gagal. Sampai akhirnya dia berhasil dan jadi orang terkenal. Itu artinya apa, saudara? Artinya dia berjuang.
dia tetap fokus, dia tetap bertahan, dia tetap setia dalam kehidupan masing-masing. Kita perlu semangat yang demikian. Paulus katakan, ayo kita berlari. Jangan berhenti, jangan lengah, karena garis finish belum ditempuh. Jangan pula merasa sombong kalau engkau berhasil. Jadi kalau berhasil tidak sombong, kalau kalah tidak merendahkan diri. Kita tetap setia kepada Tuhan saja. Yang artinya apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini ada orang yang merasa gagal, mungkin engkau kecewa, tapi jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jika engkau berhasil, mungkin engkau bangga, tapi jangan sampai sombong, sampai melupakan Tuhan juga. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, mari, perjuangan kita belum selesai. Kita maju, tetap setia pada Tuhan, supaya kita mencapai garis finish tetap dalam keberhasilan kita. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, saudara? Mari kita komitmen bersama untuk mengaku dosa-dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan. Setelah itu mari kita sama-sama berjalan lebih dekat kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dengan mari kita tetap setia jalan bersama Tuhan. Karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Karena Ebenezer, Tuhan menyertai kita pada masa lalu. Dan Tuhan akan menyertai kita pada masa mendatang juga. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, tahun yang baru, kami boleh mendapat firman Tuhan melalui pengajaran Rasul Paulus. Bahwa kita harus menanggalkan masa lalu. Bahwa kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Bahwa kita harus mencapai tujuan yang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami masuk tahun yang baru, kami mungkin tidak semulus yang kami bayangkan. Ada hal-hal yang mungkin kami harus geluti, harus kami pergumulkan, harus kami perjuangkan, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kalau dulu Engkau sudah menyertai kami, kalau dulu Engkau sudah menemani kami, kalau dulu Engkau sudah bersama-sama kami, ke depan kami percaya Engkau juga tetap akan bersama-sama kami, Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan kami semua Tuhan, agar kami lebih semangat, lebih cinta Engkau, lebih berharap kepadamu, lebih bersandar kepadamu, lebih setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, saudara. Saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Anda, menyertai pekerjaan Anda, menyertai kesehatan Anda, menyertai keluarga Anda, menyertai anak-anak Anda, menyertai pekerjaan Anda, menyertai pelayanan Anda, menyertai kehidupan kerohanian Anda, supaya masuk tahun yang baru 2021 lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan sesama manusia.
Berkati kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.